Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video hari ini aku mau kasih tahu kalian bagaimana cara agar lolos dari imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, khususnya untuk kalian yang akan menikah di Turki. Dan kenapa aku bikin video tentang topik ini? Karena ini yang aku alami pada saat aku terbang pertama kalinya ke Turki dan langsung menikah di Turki. Dan ini harus hati-hati kalau misalnya teman-teman nggak bisa meyakinkan pihak imigrasinya, bisa-bisa pihak imigrasi membatalkan penerbangan kalian untuk terbang ke Turki. Jadi ini harus benar-benar teliti dan tonton videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau ceritain sedikit tentang pengalaman aku kemarin. Jadi aku terbang ke Turki itu pada bulan Februari tahun ini. Dan pada saat aku di bandara menuju ke bagian imigrasi, ternyata firasat aku benar, itu nggak berjalan dengan mulus. Dan kenapa aku udah punya firasat? Karena sebelumnya aku diberitahu sama teman aku yang udah menikah dengan pria Turki dan menikah di Turki. Dia bilang hati-hati dengan pihak imigrasi. Dan pada saat aku di bagian imigrasi, pihak imigrasi tentu mengecek paspor aku kan. Dan ditanya, "Mbak, baru pertama kali ya terbang ke Turki?" "Iya Pak, betul." Dan ditanya lagi tujuan ke Turki untuk apa, dan aku jujur, tujuan aku ke Turki untuk menikah di Turki. "Oh, menikah di Turki ya? Dengan pria Turki?" "Iya betul Pak." Nah setelah itu aku diminta untuk menunggu sebentar. Dan setelah aku masuk di bagian kantornya, aku diajukan banyak pertanyaan oleh pihak imigrasi tersebut. Dan kira-kira apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pihak imigrasi ke aku? Jadi ini dia pertanyaannya. Semuanya udah aku rangkum di sini. Aku sambil lihat catatan aku, nggak apa-apa ya. Yang pertama, Mbak yakin akan menikah dengan pria Turki? Lalu, tolong perlihatkan paspor calon suaminya. Kenal di mana dengan calon suami? Udah berapa lama kenalnya? Apakah keluarga Mbak dan keluarga calon suami Mbak sudah saling kenal dan sering video call dengan keluarga Mbak kah? Selanjutnya, apa pekerjaan calon suami Mbak dan apa pekerjaan Mbak? Mbak bisa bahasa Turki atau bisa bahasa Inggris? Alamat calon suami Mbak di mana? Nah, itu dia pertanyaan dari pihak imigrasi pada saat aku baru masuk ke bagian kantornya. Dan sepertinya Bapak yang bertanya aku dengan pertanyaan tersebut tidak bisa mengambil keputusan sendiri untuk aku untuk tetap mengizinkan aku terbang ke Turki atau malah sebaliknya. Dan setelah itu Bapak tersebut meminta aku untuk menunggu. Sebelum Bapak ini meminta aku untuk menunggu, Bapak yang bertanya kepada aku ini bilang, "Tolong Mbak telepon calon suami Mbak karena saya mau bicara langsung sama suami Mbak." Bapak tersebut bicara seperti itu sama aku. Dan beberapa menit kemudian Bapak ini kembali datang, tapi tidak sendiri, datang berdua. Yang menurut aku ini adalah atasan Bapak tersebut. Bapak yang pertama aku namain Bapak A, dan yang kedua yang baru datang ini aku namain Bapak B ya. Semoga teman-teman gak bingung ya. Lalu Bapak yang baru datang ini juga mengajukan pertanyaan, dan ini dia pertanyaannya. "Mbak, pekerjaannya apa dan pekerjaan calon suami Mbak apa?" Dan selanjutnya, "Pendidikan terakhir Mbak apa?" Lalu aku jawab, "Dan dari universitas mana?" Lalu Bapak ini juga bertanya, "Apakah
Pada saat Mbak mengurus dokumen pernikahan Mbak di tempat tinggal Mbak, apakah dibantu sama kedua orang tua Mbak? Dan aku jawab juga, iya aku dibantu sama kedua orang tuaku. Dan selanjutnya, Bapak ini juga bertanya, apakah Mbak ke bandara ini diantar sama kedua orang tua dan keluarga besar Mbak? Dan aku jawab, iya Pak, aku diantar sama kedua orang tuaku dan adik beserta kakakku. Dan aku perlihatkan fotonya. Lalu Bapak yang baru datang ini berbicara kepada Bapak yang pertama yang aku beri nama si Bapak A, seperti ini. Udah ini mah aman, lolosin aja. Seperti itu. Jadi aku diizinkan untuk terbang ke Turki dan menikah di Turki. Kayak gitu. Dan aku diizinkan keluar untuk melanjutkan perjalanan aku menuju ke pesawat. Dan teman-teman, aku akan menjelaskan kenapa pihak imigrasi mengajukan banyak pertanyaan kepadaku. Dan pihak imigrasi tidak bermaksud untuk membatalkan penerbangan aku ke Turki. Hanya saja pihak imigrasi hanya ingin melindungi kita sebagai warga negara Indonesia. Takutnya kita tuh terjadi apa-apa di negara orang. Dan pihak imigrasi sempat bicara seperti ini sama aku. Mbak, saya hanya khawatir Mbak ditipu, kayak gitu. Iya, jadi hanya untuk melindungi, kayak gitu. Jadi nggak ada maksud untuk membatalkan penerbangan kita. Jadi hanya untuk melindungi, seperti itu ya. Dan buat teman-teman yang akan terbang ke Turki dengan tujuan untuk menikah di Turki, nggak perlu takut ya pada saat melewati bagian imigrasi di bandara nanti. Dan menurut aku sebaiknya bicara jujur aja kalau misalnya teman-teman ke Turki itu dengan tujuan untuk menikah. Karena apa? Karena menurut aku itu yang namanya musibah kita nggak pernah tahu kapan terjadi dan bisa terjadi di mana aja kan. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu sama kita, akan lebih mudah ditolongnya sama negara kita sendiri, kayak gitu sih menurut aku ya. Jadi menurut aku sebaiknya bicara dengan jujur tujuan ke Turki misalnya untuk menikah, dan jawab semua pertanyaan-pertanyaannya secara jujur. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang akan ke Turki dengan tujuan untuk menikah di Turki, nggak perlu takut ya. Karena menurut aku ya, nggak mungkin pihak imigrasi membatalkan penerbangan kita. Hanya saja pihak imigrasi ingin data lebih lengkap untuk didata kembali sama pihak imigrasi, agar ya itu kalau misalnya terjadi sesuatu sama kita akan lebih mudah dibantunya, kayak gitu. Oke teman-teman, untuk informasi yang bisa aku sharing di video hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman. Dan sekali lagi nggak perlu ragu dan nggak perlu takut. Semua demi kebaikan kita sebagai warga negara Indonesia, hanya untuk dilindungi itu saja ya. Jadi percaya aja kalau misalnya niat kita itu dari awal udah baik, pasti insya Allah perjalanan kita akan lancar dan selamat sampai tujuan. Untuk teman-teman yang dalam waktu dekat ini akan terbang ke Turki dan menikah di Turki, aku doain semoga perjalanan teman-teman lancar dan selamat sampai Turki dengan sehat walafiat, dan semoga dilancarkan pernikahannya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.